Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kembali membahas contoh soal kedua tentang hukum kolom, ya, atau gaya kolom. Soal ini adalah ada sebuah muatan, ada 3 buah muatan berada pada segitiga sama sisi. Oke, kita langsung saja perhatikan baik-baik biar paham. 3 buah muatan terbentuk segitiga sama sisi seperti gambar berikut. Jarak antar ketiga muatan masing-masing adalah 10 cm. Kalau sama sisi berarti jaraknya itu sama. Berarti dari Q1 Q2 itu 10 cm juga. Ya, 10 cm. Namanya apa ini? R12. Nah, kita beri nama R12. Dari Q1 Q3 juga 10 cm. Namanya apa? R13. Jarak antara 1 ke 3. Bolehkah terbalik Pak? R31 boleh. Q2, Q3 juga jaraknya 10 cm. Maka ini kita beri nama apa? R23. Gitu ya. Paham ya? Nah, jika Q1 satu kolom berarti ini satu kolom. Q2 sama dengan Q3 sama dengan min 2 kolom. Nah, ini berarti min 2 kolom. Ini juga min 2 kolom muatannya ya. K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9. Tentukan besar resultan gaya kolom pada Q1. Nah, perhatikan yang ditanyakannya adalah resultan gaya kolom Q1. Berarti fokus kita adalah pada muatan 1 ini. Oke, perhatikan. Nah, Q1 ini positif, Q2 negatif. Dia berbeda jenis. Maka konsepnya kalau dia berbeda jenis, maka akan tarik-menarik. Maka si positif ini akan berusaha mendekati si negatif. Nah, ke sini dia mendekati. Ini juga mendekati ke sini. Ya, si Q2 juga mendekati. Nah, tapi nggak usah digambar ya, tidak perlu digambar. Kenapa nggak digambar Pak? Karena fokus kita pada Q1 ya. Nah, jadi si Q1 akan berusaha menuju Q2 karena dia ada lawan jenisnya. Laki perempuan misalkan, maka dia akan tarik menarik. Ini namanya F gaya kolom muatan 1 karena benda 2. Gaya kolom muatan 1 karena benda 2. Nah, sudah. Sekarang Q1 sama Q3. Q1 positif, Q3 negatif. Wah, sama nih, dia akan mengejar lawan jenisnya ke sini arahnya. Nah, yang ini namanya adalah gaya kolom 13, F13. Gaya kolom muatan 1 karena benda 3. Bisa dipahami? Ini gimana? Ini juga ke sini arahnya sebenarnya. Ya, ini juga ke sini. Tapi tidak kita gambar nggak apa-apa karena fokus kita ke sini. Ya. Nah, sudah F12, F13. Nah, sekarang maka di antara F1 F3 ini terbentuk sudut. Nah, karena dia sama sisi itu dalam matematika itu sudutnya 60 derajat. Jadi di sini 60, di sini 60, di sini juga 60 derajat seperti itu. Ya. Oke, kalau sudah, maka untuk mencari resultannya kita gunakan rumus vektor. Saya tuliskan rumus vektor dasarnya adalah F1 kuadrat tambah F2 kuadrat tambah 2 kali F1 kali F2 kali cos theta. Ini rumus dasar. Ya, cos theta atau cos alpha boleh. Ya. Nah, kalau yang ini berarti ini kita modifikasi rumusnya. Jangan lagi pakai F1 tapi pakai apa? F12, F13 ya. F12 kuadrat tambah F13 kuadrat tambah 2 kali F12 kali F13 ya kan? 2 kali F1 ganti dengan F12, F2 ganti F13 ya. Ingat ini adalah rumus dasar. Nah, kali cos theta. Nah, F12 ada nggak nilainya? Nggak ada. Ini nggak ada. Ini nggak ada. Ini tidak ada. Berarti cari dulu ini. Ya, ini cari juga. Jadi F12, F13 cari dulu. Nah, kita cari pakai rumus gaya kolom. F12 itu adalah
K rumusnya ya, ingat ya, gaya kolom K Q1 kali Q2 karena 12 ya, per R12 kuadrat. Nah, oke, saya sini aja ya supaya bagus. Nah, K nilainya 9 kali 10 pangkat 9 kali Q1 nilainya berapa? 1. Q2 nilainya 2 ya, min jangan dimasukin. Per R12 berapa jarak 1 ke 2? 10 cm. 10 cm ini ya jadikan meter berapa? 10 cm itu adalah 0,1 meter ya. Berarti di sini adalah 0,1 itu saya ubah jadi notasi ilmiah, 1 kali 10 min 1 kuadrat. Nah, seperti itu ya. Selesaikan. 1 kali 2 2, 2 kali 9 18. Berarti 18 kali 10 pangkat 9 per. Nah, ini kan kuadratnya. 1 kuadrat 1 gitu kali 10 min 1 kali 2. Ingat, ini jangan dikuadratkan tapi dikali 2. Berarti min 2. Nah, 18 bagi 1 18 kali 10 pangkat 9. Ini min 2 naik ke atas dia jadi positif. 9 tambah 2 11. Nah, ini F12-nya. F13 berarti K Q1 Q3 berarti R13 kuadrat. Kayaknya sama ini. 9 kali 10 pangkat 9, Q1-nya 1, Q3-nya 2, oh sama. Per 1 kali 10 min 1 ya. Nah, maka sininya sama ya. Sama kan? R13 kan jarak dari sini ke sini juga 10 cm, sama dengan ini. Berarti sama hasilnya. Berarti hasilnya juga adalah 18 kali 10 pangkat 11 Newton. Nah, sudah ketemu. Oke, sekarang kita masukin ke rumus ini ya. Resultan gaya kolom muatan 1 adalah, nah ini muatan 1 ya, F1 berarti. Kita masukin langsung rumusnya ya. Perhatikan baik-baik. F12 berapa nilainya? 18 kali 10 pangkat 11. 18 kali 10 pangkat 11. Waduh, panjang betul ini. Atau langsung saja supaya nggak panjang, ini kita misalkan X ya. Ini kita beri nama X, ini kita beri nama X, kan sama. Maka di sini supaya mudah, F12 kita taruh X, kita ganti X kuadrat, berarti ini sebagai F12 ditambah F13 nya juga X kuadrat, kan rumusnya kuadrat ya, ditambah 2 kali F12 adalah X juga ya, 2 kali 2 kali ini sudah kali F13 adalah X juga. Kenapa X, Pak? Supaya memudahkan, karena ini kan pangkat 11 ini. Bayangkan kalau pangkat 11 kuadrat, yaitu 18 kuadrat lagi ya. Nah, 2 kali F1 kali 2 sudah kali cos. Nah, berapa sudutnya? Theta 60 derajat. Berarti cos 60 derajat. Seperti itu. F1 sama dengan X kuadrat tambah X kuadrat berarti 2X kuadrat. Itu betul kan? Tambah 2 kali X kali X, 2 kali X 2X kali X lagi berarti 2X kuadrat. Ya, cos 60 itu berapa sih? Cos 60 itu setengah. Berarti dikali dengan setengah. Nah, berarti F1 sama dengan, nah, ini tambah, ini kali. Maka nggak boleh 2 tambah 2, nggak boleh. Maka kalikan dulu ya. Ini tetap. Nah, 2X kali setengah. 2 kali 1 2, 2 bagi 2 1. Berarti tinggal X kuadrat. Nah, maka hasilnya berapa ini? Akar 3X kuadrat. Nah, gitu. Nah, sekarang kita pecah ini. Akar 3X kuadrat ini kan ya. Ya ini ya, yang ini kan terbentuk dari akar 3 dikali akar X kuadrat, gitu ya. Akar 3 dikali akar X kuadrat, makanya 3X kuadrat. Nah, sekarang akar 3 bisa nggak diakarkan? Nggak bisa, maka tetap akar 3. Nah, X kuadrat diakarkan jadi berapa? Yo, nah misalkan ini 2 kuadrat, berapa akarnya? 2.
ya toh? Maka kalau X kuadrat hasilnya adalah X. Ini kali loh ya. Ini kali. Titik aja ya, titik. Nah, kali X. Nah, makanya hasilnya adalah supaya lebih bagus X akar 3. Nah, X akar 3. Maka F1 itu adalah X akar 3. X-nya ganti sama ini. X-nya ganti sama ini. 18 kali 18 akar 3 dulu. Nah, kali 10 pangkat 11 Newton. Inilah dia hasilnya. Oke, bisa dipahami. Mudah-mudahan paham. Terima kasih. Jangan lupa tonton video yang lain biar lebih paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.